kasih. Apakah sudah tampak, Bu? Sudah kelihatan? Cukup jelaskah? Jelas, Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu guru dan para siswa di SMA Paulus Pontianak. Salam jumpa kembali walaupun di tengah pandemik. Bersyukur pada Tuhan kita masih boleh berjumpa pada hari ini. Perkenalkan, saya adalah Ruth Solaiman. Saya bukan agent ya adik-adik semua. Saya adalah representatif resmi dari City University Hong Kong yang berbase di Indonesia. Mungkin adik-adik harus tahu dulu, City University of Hong Kong ini bukan universitas swasta ya, tetapi ini universitas pemerintah. Jadi padanannya kalau di Indonesia itu seperti UI, ITB, dan Gajah Mada. Apa sih Bu bedanya, apa keuntungannya? Ya jelas berbeda ya adik-adik. Kalau universitas pemerintah berarti kita sama sekali tidak berbisnis. Seluruh dana, seluruh uang kuliah yang adik-adik berikan juga mendapatkan sponsor dari pemerintah dan juga seluruhnya dikembalikan untuk kebaikan dan kemajuan dari anak didik. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Mungkin pertanyaannya kenapa sih kuliah di Hong Kong gitu ya? Kenapa di CTU? Mungkin pertanyaannya sama ya adik-adik ya. Pada saat adik-adik sendiri ingin masuk di SMA, pasti orang tua memilih Paulus ya, karena menurut orang tua Paulus yang terbaik dan tercocok buat adik-adik semuanya. Hal yang sama juga dalam adik-adik itu memilih kuliah. Kuliah itu satu langkah lagi untuk adik-adik menuju ke masyarakat. Tentunya ada dua pilihan setelah kuliah. Ingin langsung bekerja, berwira swasta, atau melanjutkan kuliah. Kedua-duanya juga membutuhkan kredit yang baik ya di mata universitas yang akan menampung kalian untuk PS2 atau di mata perusahaan yang akan menerima kalian menjadi pegawai ya. Jadi CTU saya pikir dan bukan hanya saya pikir, terbukti merupakan universitas pemerintah Hong Kong yang mempunyai ranking sangat baik gitu ya. Dan juga saya meng-highlight di sini English as a medium of instruction. Jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali dalam bahasa. Tidak perlu juga mengejar HSK ya, karena memang sebenarnya adik-adik di Hong Kong itu bukan bahasa Mandarin loh, mother tongue-nya, bahasa ibunya itu adalah Cantonese ya, jadi bukan Mandarin ya adik-adik ya. Dan tentunya karena kami adalah universitas pemerintah, jadi kami mendapat dukungan dari pemerintah yang amat luar biasa. Buktinya apa? Nah di sini kalian mendapatkan extension 12 bulan untuk visa, untuk bisa tetap berada di Hong Kong setelah 4 tahun kamu selesai kuliah. Buat apa Bu? Kan kami ingin kerja, kami ingin pulang. Kalian boleh coba mencari pekerjaan ya. Mungkin nggak sih Bu? Kenapa tidak mungkin? Karena adik-adik harus ketahui negara ketiga terbesar di dunia ini selain London dan New York itu adalah Hong Kong ya. Terbukti lagi ada 9.000 multinational company yang berkantor pusat di Hong Kong. Jadinya tenaga kerja itu sangat dibutuhkan. Apakah benar Bu ada anak Indonesia yang masuk? Kenapa tidak benar? Itu benar sekali ya. Ibu sebentar Bu, saya ada telepon. Sorry anak-anak dan Bapak Ibu, saya ada telepon karena mama saya berumur 93 tahun. Kalau dia telepon saya langsung deg-degan.
Oh iya. Jadi maaf Ya, Pak. dimaklumi Ibu, nggak apa-apa, dipersilakan. Sangat takut ya dan tidak tinggal dekat saya gitu loh ya. Oh, iya, iya. Kondisi fisiknya juga lagi kurang baik. Aduh maaf banget ya. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Oke, nggak profesional banget, jadi saya nggak enak. Oke, tadi sampai di sini. Jadi ternyata anak-anak Indonesia, saya bekerja untuk CTU ini sudah 10 tahun ya adik-adik. 90% dari kakak kelas kamu yang berkuliah di Hong Kong itu mendapatkan pekerjaan di Hong Kong ya dengan gaji yang luar biasa, minimal 13.000 Hong Kong dolar. Kalau di kurs saat ini sekitar 25 sampai 26 juta per bulannya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin baik juga kita melihat video mengenai dinamika di dalam kampus kami. Silakan ya adik-adik. A place where fresh ideas and creativity meet. A home for world-class faculty pursuing problem-driven research. A center of excellence for developing the talent needed in tomorrow's world. This is City University of Hong Kong. Our commitment to innovation and creativity is making a real difference in people's lives. City U has become a leading global university, making tremendous achievements in professional education and research. Creating a huge impact on society is a core mission of our research. Applications in real life become an integral part of engineering and technology. CityU gathers some of the best minds in the world. It is an ideal place for interacting with other scholars from around the world and provides potential for exciting collaborations. My aspiration is to bring international competitive edge in education and research to Hong Kong so that we can cultivate the engineering talent of tomorrow. In our veterinary research projects, we have to work across disciplines and directly engage policymakers to produce research that benefits society. Through our research, we hope to improve the sustainability of local agriculture and create an industry with high added value. CityU is a dynamic hub for innovative ideas and interdisciplinary research, and for advancing the frontiers of science, engineering, and the liberal arts. We are bridging the existing boundaries between art and science with exciting new interactive and immersive technologies. Years, CityU has risen in the university rankings to become a leading global university. At CityU, you can dream big. We provide a nurturing environment, space for creativity and critical thinking, plus opportunities to discover and innovate. For so many students, this is a place to develop your entrepreneurship and professional leadership skills. Our internationally recognized invention helps to improve food safety and reveal the power of entrepreneurship at CityU. I chose the FED program in Hong Kong because it makes me reflect on the way we see and treat different animals. The program provides a comprehensive curriculum of international standard.
After taking an engineering doctorate program at CityU, I'm inspired to dedicate myself to the revitalizations of Hong Kong's industrial sector by serving as a bridge between industry and academia. Many CityU alumni are taking leadership roles in a diversity of professions. My passion is uniting alumni to advance the university and serve the community. I want my invention to change people's lives. I dreamed big and it paid off. CityU is a diverse campus where different cultures and languages exist side by side. Whatever your dreams, we offer the ideal destination for enriching your life. The CityU Student Exchange Program enriches my life. I can see the beauty of the world by different cultures and passion of people. CityU is one of the best places to learn how to become a global citizen. City University. A place. I can see the beauty of the world by different cultures and passion of people. CityU is one of the best places to learn how to become a global citizen. City University of Hong Kong integrates teaching and research. In doing this, we educate leaders for tomorrow and produce research that's helping to make the world a better place. That's why we excel. CityU is a leading global university that continues to move, innovate, learn, teach, and prosper. It's an ideal place for people to fly high and meet their aspirations. Ya, tadi adik-adik sudah lihat ya mengenai dinamika di dalam kampus kami, para profesornya, dan juga sedikit dari fasilitasnya. Kita lanjut ya. Tadi saya sudah katakan juga bahwa kampus kami ini, puji Tuhan, itu rankingnya cukup baik dan cukup tinggi ya, 53 di dunia dan 18 di Asia. Dan luar biasa, kita ini masih muda ya adik-adik, di bawah 50, baru 30 tahun ya, sudah mendapatkan ranking 4 di dunia untuk universitas yang muda ya, mengalahkan universitas-universitas yang sudah tua umurnya. Dan yang tadi juga adik-adik lihat di dalam video, puji Tuhan juga kita merupakan universitas nomor 1 di dunia untuk the most international outlook. Apa sih artinya the most international outlook? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Ini adik-adik jurusan yang kita miliki di dalam fakultas kami. Kami mempunyai 130 major ya. Nggak mungkin saya ceritakan semuanya di sini pada sesi ini. Tetapi mungkin yang saya mau highlight seperti ini. Adik-adik berkuliah di CityU ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalian mau kuliah satu mata kuliah, itu ada SKS-nya dan bayar per SKS. Kalau kami tidak, semua itu tergantung kalian proaktif atau tidak. Uang kuliah kalian udah untuk semuanya. Artinya apa? Artinya misalnya di sini Felix Rainat itu anak engineering, tetapi merasa, Bu, saya pengen tahu juga loh hasil penemuan saya di engineering ini harus laku jual. Saya pengen tahu secara bisnis. Boleh nggak saya ambil bisnis? Boleh, dan tanpa bayar lagi. Jadi kamu kuliah di engineering, kamu ambil minor di bisnis. Atau anak bisnis bilang, Bu, saya nih bisnis mesti ngerti sedikit hukum loh. Saya bisa nggak ngambil hukum? Why not? Jadi you go to College of Business, kuliah sebagai majornya bisnis, tetapi kamu juga kuliah minornya di hukum. Itu bisa dan tanpa bayar lagi. Bahkan kalau mau dapat dual degree, dual major pun bisa. Kamu dapat dua-dua, Bachelor of Engineering dan Bachelor of Business ya. Kamu kuliah di bisnis dan di engineering tanpa bayar apa-apa lagi ya. Jadi itu semuanya bisa cukup bayar satu, tapi untuk semuanya. Itu yang bedanya ya. Nah, mungkin di sini kok ada college and schools, Bu. Apakah ini seperti Australia?
kita masuk college dulu baru ke university. Tidak ya adik-adik ya, ini hanya penamaan. Di Indonesia kita kenal, adik-adik kenal dengan nama fakulti, fakultas ya. Jadi kita punya 9 fakultas dan puji Tuhan 4 diantaranya hanya di seluruh Hong Kong hanya ada di kampus kami. Apa sih itu? Yaitu Creative Media, Data Science, Energy Environment, dan Veterinary Medicine ya. Dan Veterinary Medicine ini luar biasa. Kami dibantu langsung oleh Cornell University Amerika yang merupakan universitas dokter hewan terbaik ketiga di dunia ya. Berapa lama Bu kuliahnya? Kuliahnya 4 tahun kecuali dokter hewan ya. Mungkin saya kasih sedikit video untuk tahu di masing-masing fakultas ini ada apa aja. Silakan disimak ya adik-adik videonya. Have you ever thought about how you could shape, influence, and impact the world? How do you imagine yourself doing this? Are you a lawyer, an engineer, a scientist, an entrepreneur, a programmer, a lifesaver, or maybe you're a combination of these roles or more? Well, in CityU, with our interdisciplinary undergraduate curriculum, provided by our 5 colleges and 4 schools, we provide the stepping stones for your dream career, and you can choose the pathway to make your dreams a reality. Our world-leading College of Business can prepare you to be a leader in enterprise with 6 specialist departments, offering you the right pathway to your future success. If you want to learn how to use big data, blockchain, and AI to lead a business, or understand the most effective marketing strategies, management practices, or accountancy procedures, then visit our College of Business website to choose the path that's right for you. What makes human beings special is our ability to design, shape, and build the world around us. And in the highly ranked College of Engineering, we've got the departments that will mold you into successful architects, engineers, and scientists in the fields of electrical, biomedical, materials, and mechanical engineering, as well as architecture and computer science. We've got it all. Visit our College of Engineering website to see what program is right for building your ideal future. Understanding ourselves, helping others succeed, and communicating the ideas that truly matter underline the mission of the College of Liberal Arts and Social Sciences. You can learn how history, language, and behavioral sciences have shaped our culture and the world around us. You can then use that knowledge for the betterment of both individuals and society. And with our Language Center, you can perfect the language and communication skills you need to deliver your message to the world. Human success relies on the innovation and endeavors of our scientists. And in the College of Science, you can discover and explore the fundamental elements of our world using cutting-edge research in chemistry, mathematics, and physics. Under the guidance of globally recognized scientists, you can perform laboratory-based experiments, understand theoretically complex statistical models, and discover the benefits of computer modeling and advanced instrumentation. CityU leads the way again with Hong Kong's first and only Bachelor of Veterinary Medicine in the Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences. Not only do we work towards the well-being of our fellow creatures, but we also aim to improve the health of our fellow human beings through the departments of biomedical science, neuroscience, veterinary clinical sciences, and infectious diseases and public health. In our college, we know that healthy research leads to a healthy society. Getting the right message to your audience is becoming more important than ever in today's world. In the School of Creative Media, we fuse art, culture, and media technology in our creative curriculum. You can discover and perfect your creativity through cinema, animation, photography, sound, interactive media, video games, and new media art. In our modern information-rich society, we need thought leaders to capture, analyze, and interpret our data to make the right decisions for ourselves and society. In the School of Data Science, you can learn how to make these decisions by deepening your understanding of systems analytics, social media analysis, the Internet of Things, smart city, artificial intelligence, and statistical learning approaches. In the School of Energy and Environment, you can learn how to responsibly harness energy whilst sustainably maintaining the well-being of our world.
If you want to become an energy professional who values climate change mitigation, emissions reduction, and the production of clean energy, then our School of Energy and Environment is the right choice for you. In an ever-growing, interconnected society, we need legal professionals who can understand how the fundamentals of law and legal institutions contribute toward a stable society that humanity needs in order to flourish. In CityU's School of Law, you can develop an intimate understanding of the legal systems of Hong Kong, China, and the wider world. In CityU, we know that in order to create the future leaders our world needs, you, the student, must be able to choose a world-leading, innovative, and interdisciplinary education. And that's what CityU provides. So, what are you waiting for? Come put the U in CityU and become a leader of tomorrow. Oke ya, kurang lebih udah punya bayangan ya, cuman saya mau meng-highlight aja bahwa di College of Engineering, di sana ada satu jurusan baru yang kami buka untuk anak internasional. Sebelumnya kami punya untuk anak-anak Hong Kong saja, yaitu Intelligence Engineering, itu luar biasa sekali. Dan kita punya Computer Science, itu benar-benar satu-satunya juga di Hong Kong, yang kamu harus magang dalam 1 semester full. Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 5 sore. Kapan kamu kuliahnya? Jumat dan Sabtu ya. Itu sangat luar biasa. Jadi benar-benar kamu dituntut untuk siap di dunia kerja. Dan di College of Business kita punya Global Business yang jurusan Global Business ini baru bisa lulus, sama juga dengan tadi Computer Science, baru bisa lulus kalau mereka magang. Kalau Global Business baru bisa lulus kalau kamu pergi berkuliah di 2 negara berbeda dalam 2 semester ya. Jadi misalnya semester 5 kamu pilih mau ke uni manapun di Amerika dan semester 6 di Australia. Siapa yang bayarin, Bu? Kami yang akan membayarkan ya, seperti itu ya. Itu kurang lebihnya, nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut ya adik-adik ya. Nah, tentunya juga metode belajar kami sudah sangat berbeda sekali ya adik-adik ya. Di kampus kami ini nanti tidak ada skripsi seperti di Indonesia ya, tetapi itu adalah semuanya proyek 1 tahun ya. Tetapi di dalam kuliah-kuliah pun banyak proyek-proyek kecil ya, sangat-sangat dinamis sekali. Dan ini hanya cuma 2 dari puluhan ribu proyek-proyek anak-anak yang luar biasa ya. 2 diantaranya adalah kerjasama dengan Harvard Medical School, kita mencoba menemukan obat-obatan baru ya dari Biomedical Sciences jurusannya. Sedangkan ini dari nanoteknologi kita mencoba menemukan satu material yang tipisnya seperti kertas ringannya tetapi kuatnya seperti tembaga. Ini luar biasa. Nah, sama juga di SMA Paulus, kalian tuh luar biasa karena ada guru-guru yang luar biasa mendidik kalian. Hal yang sama di kampus kami mempunyai profesor yang amat luar biasa. Adik-adik perhatikan deh, ya. Bayangkan loh adik-adik, 70% dari profesor kami itu berasal dari 30 negara. Ya, jadi bukan orang Hong Kong yang mengajarkan ya. Dan juga yang lebih luar biasa, 80 warga negara yang merupakan murid kami. Ya, jadi kalau adik-adik ada di kantin lagi makan, nengok ke kiri orang Afrika, nengok ke kanan orang Inggris mungkin, nengok ke depan orang China, jadi nggak berasa ada di Hong Kong. Kenapa sih Bu mau melakukan ini? Inilah salah satu sebab kami menjadi universitas dengan nomor 1 international outlook. Adik-adik, bila nanti adik-adik sudah bekerja, tidak mungkin hidup sendiri, seperti katak dalam tempurung, tetapi kita harus berkolaborasi dengan banyak orang di seluruh dunia ya. Nah, bagaimana kalian dapat membangun kolaborasi dengan baik kalau tidak ada understanding ya. Nah, di bangku kuliahlah persahabatan yang tulus itu dimulai. Jadi kamu tidak lagi mempunyai persepsi negatif, oh dia orang Afghanistan ya, oh dia orang Dubai, orang Arab ya. Enggak kok, mereka oke selama saya kuliah. Jadi kamu mempunyai persepsi yang positif. Itu yang harus kita bangun untuk membangun dunia ini lebih harmoni, lebih damai ya. Jadi kesempatan itu luar biasa. Ditambah lagi adik-adik, nggak cukup sampai di situ. Kalian pergi. Kami meminta kalian pergi ke luar negeri, kuliah 1 semester kami yang biayai.
ya. Silakan pilih mau ke Amerika, mau ke Asia, mau ke Eropa ya, for full one semester ya. Kalian orang tua tinggal bayar uang tiket sama uang hidup di sana. Kalau ini pun mengalami tantangan, silakan menghubungi kami karena kami punya financial assistance dan exchange scholarship ya, seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya membuka mata kalian terhadap dunia ya, agar tidak seperti katak dalam tempurung. Oh, kata si ini begini. Oh, belum tentu. Kalian sudah lihat sendiri baru bisa membuka wawasan kalian sangat luar biasa ya. Seperti itu. Nah, bagi adik-adik yang merasa, Bu, nggak cukup kuliah di Amerika atau kuliah di negara lain 1 semester. Saya mau dapat dual degree dari kampus-kampus itu. Ada nggak, Bu? Oh, don't worry, kita ada ya. Saya percaya anak kelas 2 SMA Paulus dan juga para Bapak Ibu guru pasti tahu Columbia ini apa sih gitu ya. Columbia ini one of the Ivy League University in the world. Dia setara dengan Harvard, MIT, and Stanford ya. Mungkin pertanyaan kritis yang ingin saya tanyakan kepada para siswa, dan kalian sudah mulai harus belajar selalu berpikir kritis ya. Kok mau sih Columbia mendapatkan transfer siswa dari CTU? Apa artinya? Artinya kampus kami dianggap setara. Jadi bayangkan kamu masuk di dalam kampus yang setara itu, kelas dunia luar biasa ya. Terbukti kan ranking kita juga 53 di dunia ya. Nah, skemanya adalah 2 tahun di Hong Kong, 2 tahun di Amerika, tetapi pembiayaannya 2 tahun kamu bayar ke CTU, 2 tahun kamu bayar ke Amerika sendiri ya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik berpikir, Bu, saya nggak mau ke Amerika, saya mau ke negara lain. Ada nggak? Ada ya, boleh juga kamu ambil dual degree, dual sertifikat di negara yang bukan Amerika. Dengan skema yang sama ya adik-adik ya, 2 tahun di Hong Kong dan 2 tahun di negara itu. Tetapi yang berbeda adalah kalian bayar full ke Hong Kong, ke CTU maksud saya, selebihnya kami yang akan atur sisa-sisa uang kuliahnya tersebut. Kemana aja? Yuk kita lihat. Kamu boleh pilih ke Jerman, ke Leuven University ada di kota Lüneburg ya, atau kamu juga bisa masih suka di Asia, you can go to National Taiwan University, which is this is the top number 1 in Taiwan, atau kamu suka ke Inggris, so you can go to Edinburgh or Manchester ya. Jadi pilihan itu banyak ya. Dan juga ini tadi saya sudah katakan di awal, jika memang nilai kamu baik, kamu anak yang talented, kamu bisa juga mendapatkan kesempatan double majors ya. Jadi langsung kamu nanti lulusnya Bachelor of Engineering and Bachelor of Business, let's say like that ya. Seperti itu, jadi langsung sekolah dengan 2 major itu luar biasa ya. Cukup berat sih ya pasti adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Aduh Ibu, kok bicaranya kayaknya berat banget ya, double majors, double degree seperti itu ya. Kan kita ini masih muda, kita mau banyak kegiatan. Yes, you must ya. Kita punya banyak sekali adik-adik ya. Kita punya, bisa dilihat di layar ini, punya banyak banget dan harus ikut. Kalau nggak ikut nanti kamu nggak dapat kesempatan untuk tinggal di dormitory ya, seperti itu. Yuk kita lihat. Ini dormitory kami, asrama kami, which is sangat murah menurut saya ya. Ini ada 11 gedung seperti ini. Ini suasana sore hari ya adik-adik ya. 11 gedung, nanti Tuhan menempatkan kamu di mana, di gedung yang mana. Setiap gedung itu mempunyai kamar seperti ini tampilannya. 1 kamar itu 2 tempat tidur, 2 kamar, 1 kamar mandi. Dengan biaya yang sangat affordable, itu 2,5 juta per bulan. Sama aja ya kalau kamu ngekos di Jakarta atau Bandung, mungkin Jakarta Bandung lebih mahal ya. Dan sudah dengan internet yang sangat tinggi ya. Jadi kamu harus mempertahankan, kamu bisa stay di dormitory dengan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik ya, seperti itu adik-adik. Dan juga yuk kita lihat. Inilah yang menyebabkan juga salah satu kita mendapatkan nomor 1 di dunia untuk International Outlook. Kenapa? Karena waktu libur kamu magang adik-adik ya. Boleh magang di Hong Kong. Jadi kamu pulang ke Pontianaknya, kangen-kangen kulinernya Pontianak sebulan aja ya, makan kue tiaw, kue cap dan lainnya sebulan aja. 2 bulannya ngapain ya? Kamu magang. You can intern at Hong Kong sendiri, atau you can go to other country. You can go to Sydney, Shanghai, Berlin, Munich, dan Tokyo ya. Kita punya kerjasama ya, sangat luar biasa. Nanti akan dibantu oleh pihak kampus ya.
Itu ya adik-adik ya, kalau ada yang mau bertanya silakan chat di kolom chat. Nggak usah menunggu saya selesai, nanti setelah selesai presentasi baru saya akan menjawabnya ya. Kita lanjut nih. Pasti sekarang pertanyaannya, Bu, biaya berapa? Apakah ada beasiswa? Bagaimana sih prosedurnya? Mari kita lihat ya. Berapa tahun kita kuliah? Kita kuliah 4 tahun bagi anak dengan kurikulum Indonesia. Ya, karena bagi anak Indonesia yang berkuliah di international school itu berbeda ya, mereka bisa selesai dalam 3 tahun ya. Kita lanjut, kita nggak perlu bahas yang ini, kita bahas yang 4 tahun. Oke. Syaratnya tidak ada tes ya adik-adik ya di Hong Kong ini. Untuk Indonesia, kita lihat Indonesia, karena tidak ada UN lagi, maka yang kami butuh adalah SMA ijazah dan rapot kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nah, adik-adik dan para bapak ibu guru tolong bantu para siswanya. Rapotnya itu yang kami tahu, rapot Indonesia kan bentuknya seperti ini ya, ada kolom pengetahuan, keterampilan, KKM, ya, kemudian description ya, keterangan seperti itu. Tolong kolom KKM dan kolom description tidak perlu dimasukkan. Kami cuma butuh nilai kamu di pengetahuan dan keterampilan. Itu aja cukup ya. Dan kamu terjemahkan dalam bahasa Inggris, cukup 1 lembar adik-adik. 1 lembar itu digabung aja 4 semester, kelas 10, semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4, di print di atas kop surat Santa Paulus, dan dicap oleh kepala sekolah ya. Sangat mudah kan sebenarnya, jadi tidak perlu memakai Swans translator atau penterjemah tersumpah ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Tentunya karena kita semua all in English, we really need your English proficiency ya. You can use your IELTS or you can use your TOEFL. For IELTS itself, we need 6.5 and no band less than 6. And then for the TOEFL, we need the IBT 79. Bagi adik-adik yang belum memiliki IELTS atau TOEFL saat ini dan ingin mendaftar, it's no problem at all. You can apply right now, and then you can give it later on the IELTS or TOEFL result. Kamu bisa kasih tahun depan juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting nilainya cukup, itu aja ya. Jadi tidak terlalu memusingkan ya adik-adik ya syaratnya. Ini ya adik-adik syaratnya ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah timeline-nya, tolong diperhatikan dan silakan di screenshot bila memang serius ingin masuk ke CTU. Sekarang ini kita tanggal 4 November, jadi pendaftaran sudah berjalan. Kita akan tutup pendaftaran di 15 November untuk early deadline. Tetapi regular deadline kita akan tutup di 13 Januari. Jadi masih ada waktu sampai Januari tahun depan ya. Jika memang ini adalah rencana Tuhan yang baik untuk kamu, kita akan bertemu di Hong Kong di end of August or early September 2022. Welcome to CTU. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Sekarang pasti bertanya, ayo dong Bu, biayanya berapa? Oke, kita lihat. Ini biaya per tahun ya adik-adik dan dibayarkannya per semester. Ya, kamu bayar dengan mata uang Hong Kong dolar. Ya, uang kuliahnya itu 140.000 Hong Kong dolar. Atau sekarang kursnya lagi turun, ini kan tergantung kurs ya, sekitar 250 sampai 260 juta per tahun ya. Kemudian tadi saya sudah katakan for accommodation is very affordable. 30 juta per tahun, berarti 2,5 juta per bulan ya. Tetapi adik-adik perhatikan, dari awal tadi saya sudah katakan tolong ikut aktif di kegiatan supaya kamu bisa reach point and then you still can stay di dormitory. Karena kalau enggak nanti di year 3 or year 4-nya kamu harus sharing apartment di luar. Tapi for year 1 and year 2 you are on campus. Kamu digaranti bisa mendapatkan asrama di tempat kami ya, seperti itu. Nah, kalau biaya hidup itu enggak mahal ya. Kalau kita makan itu sekitar 20 Hong Kong dolar sekali makan. 20 Hong Kong dolar itu sekitar 45 sampai 50 ribu sekali makan. Itu besarannya tuh sama aja dengan 2 porsi kue tiao. Itu saya kalau makan kue tiao yang di dekat jalan rayanya gereja katedralnya yang bagus itu di Pontianak itu ada toko-toko ada kue tiao yang enak tuh. Nah, itu 2 porsi seperti itu ya. Jadi besar sekali ya. Jadi kalau anak perempuan sih nggak habis ya. Jadi
biaya hidup itu cukup ringan. Dan juga adik-adik ingat, kalau nanti sudah masuk di Hong Kong sebagai students, kamu dapat Hong Kong ID dan kamu untuk transport dan makan di kantin semuanya diskon 50%. Kamu naik MRT semuanya diskon 50%. Ya, dan kan kalau dormitory-nya ya di dalam lokasi kampus, jadi kamu tidak perlu lagi mengeluarkan uang kecuali kamu pengen jalan-jalan, kamu pengen pergi ya kamu naik MRT atau naik bus ya. Nah, makannya jangan berpikir ibu makan di kantin. Beda ya, karena murid kita tuh 10.000. Jadi makanan di mall itu ada di kantin ya, dan kamu boleh buktikan nanti. Saya juga sudah coba ya, the same Starbucks coffee saya makan di mall dengan saya minum di kantin, itu di kantin 50% off ya. McDonald's, Kentucky Fried Chicken atau apapun juga itu sama 50% off. Jadi buat saya biaya hidup itu sangat affordable, apalagi kalau kamu mau masak. Ya itu murah banget sih ya. Kalau mau masak mah murah banget karena kita juga ada tempat masaknya ya, seperti itu. Ini biayanya ya. Oke, kita lihat. Bu, apakah ada beasiswa? Ada dong ya. Kita ada beasiswa seperti ini. Top scholarship, ini adalah ini semua nih, top. Kamu biaya uang kuliah, uang hidup kamu, uang makan dan segalanya, dan juga asrama kamu itu kami bayarkan. Jadi kamu cuma tenteng koper aja pergi ke Hong Kong, orang tua hanya mengeluarkan biaya tiket, selesai ya. Kalau full tuition scholarship, seluruh uang kuliah dibayarkan, biaya hidup kamu yang tanggung. Kalau half tuition scholarship, uang kuliah separuh ya, seperti itu adik-adik ya. Apakah beasiswanya hanya dari nilai saja? Ini kan dari nilai ya, nilai raport. Tidak ada kriteria khusus harus nilainya berapa. Setinggi-tingginya nanti kita akan lihat. Seperti itu. Dan beasiswa ini adik-adik luar biasanya berlaku 4 tahun selama adik-adik kuliah. Kalau nilai IP kamu di Indonesia disebut IP 3,4 ya. Kok tinggi Bu 3,4? Tidak. Karena sistem Hong Kong berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kan IP tertinggi 4 ya adik-adik ya. Kalau di Hong Kong itu IP tertinggi 4,3 ya. Jadi it's still okay ya. Kurang lebih B ya. Pengalaman saya selama 10 tahun anak Indonesia yang dapat beasiswa, mereka maintain sampai 4 tahun. Sejauh kamu rajin belajar ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita juga ada beasiswa yang lain adik-adik, yaitu beasiswa dari olahraga. Ya, kalau adik-adik memang jago di 18 bidang sport ini, please contact me dan nanti ada form khusus untuk apply beasiswa untuk atletik. Dan kita juga ada kerjasama dengan KBRI Indonesia untuk mendapatkan beasiswa Belt and Road Scholarship. Ini seluruh anak yang diterima di CTU, datanya kami berikan ke Kedutaan Besar RI, dan nanti mereka yang akan memberikan beasiswa. Ya, kita lanjut ya. Bagi yang belum mendapatkan beasiswa intern, still no problem, karena setelah kamu masuk post entrance itu banyak sekali beasiswa ya, bahkan beberapa anak-anak Indonesia itu bisa dapat 4-5 beasiswa setelahnya ya, banyak sekali ya. Yang penting kamu ikut aktif dalam berbagai kegiatan, kamu mempunyai relasi yang baik dengan profesor, kamu disiplin, itu mudah didapat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini 2 layar terakhir saya. Ini yang sangat penting ya. Jadinya sekarang misalnya dokumen semuanya apply-nya online ya. Yang kamu harus siapkan tadi saya sudah katakan, raport kelas 10 dan kelas 11, dan esai ya adik-adik yang harus buat esai dalam bahasa Inggris tentunya ya. Itu bercerita mengenai diri kalian. Misalnya Fanny, Fanny itu kenapa mau ambil jurusan finance atau mau ambil jurusan marketing ya? Apa yang akan Fanny perbuat setelah Fanny lulus dari CTU? Apa sih kelebihan dan kekurangan Fanny? Kurang lebih seperti itu. You sell yourself to CTU ya. Kenapa? Seberapa baik kamu seperti itu. Dan bagi anak-anak yang ingin apply di kreatif media, itu harus menyertakan portofolio. Apa sih portofolio itu? Semua desain-desain, ide-ide kreatif kamu, boleh dalam bentuk lukisan, boleh dalam bentuk fotografi, boleh dalam bentuk film, video, atau tarian, atau gubahan lagu, it's still okay, dengan catatan kamu tidak copycat ide orang, ya, seperti itu. Ini saja syaratnya. Dan biaya pendaftarannya which is affordable juga.
58 US dollar atau setara 450 Hong Kong dollar. Nantinya kamu akan bayar dalam Hong Kong dollar dengan kartu kredit sebesar 450 Hong Kong dollar, ya. Itu kalau di Indonesia tuh sekitar 850.000 sampai 900.000 rupiah. Nah, yang menariknya adik-adik, ini untuk 3 program, 3 major yang kamu apply. Nah, misalnya di sini, misalnya siapa ya di sini ya, Dinda. Enggak, Bu, saya benar-benar mau daftar untuk marketing. Saya nggak mau yang lain. It's still okay. Satu jurusan ya kamu bayar 900.000. Ya, cuman yang membedakan 2 minggu lagi Dinda mengatakan, Bu, saya mau daftar juga coba finance atau akuntansi, bisa nggak? Udah nggak bisa, itu di lock sistemnya. One time application. Terus gimana dong, Bu? Kalau saya mau nyoba marketing, terus juga mau coba akuntansi, bagaimana? Ya kamu daftar di awal 3. Silakan ya, nggak apa-apa. Bahkan bisa cross fakultas. Jadi misalnya kamu boleh daftar marketing, kamu daftar arsitektur, dan kamu daftar misalnya hukum. It's still okay 3. Ya. Dan luar biasanya parallel consideration. What it mean? Bisa 3-3-nya diterima adik-adik. Bisa 3-3-nya beasiswa. Bisa 1 diterima, 1 beasiswa, 1 ditolak. Ya. At the end keputusan ada di tangan kamu. Ya, jadi coba dulu saja ya. Dan yang luar biasanya kamu tidak perlu apply beasiswa karena seluruh applicants will be considered for scholarship ya. Dan yang terakhir ini yang keempat, perhatikan waktu-waktunya. Begitu ya adik-adik ya. It's not very hard kan? Ini tolong silakan di screenshot. Siapa tahu setelah presentasi ini kalian ingin banyak bertanya, you can contact me personal, itu di kontak saya di Indonesia, saya pasti balas, tetapi mungkin tidak on the spot ya. Atau kamu mau langsung direct ke Hong Kong, please do, itu di atas ada emailnya. Kamu juga bisa lihat-lihat kondisi atau suasana dan bagaimana anak-anaknya lewat Facebook kami atau Instagram kami, dan pastinya kamu bisa lihat jurusan-jurusan dan apply lewat website kami. Demikian ya adik-adik, silakan sekarang saya tutup layar share screen saya. Saya akan mengirimkan Google Form, mohon bantuannya untuk diisi. Untuk apa sih? Tujuannya kami akan memberikan update-update terbaru ya. Walaupun kamu tidak kuliah di CTU, it's no problem, tetapi update informasi dunia itu perlu kamu ketahui untuk masa depan kamu. Demikian Ibu, saya selesaikan presentasi saya, dan saya juga ingin memberikan itu saya apa tadi Google Form saya. Silakan Bu. Sebentar ada yang bertanya, saya belum lihat ini. Saya kirim dulu Google Form-nya ya. Baik. Ini ada satu pertanyaan dari Venkano ya Bu. Oh ya, untuk yang mau bertanya silakan bertanya. Oke, mumpung di sini ada Ibu yang akan menjawab. Oke. Seputar studi di Hong Kong. Oke, ini ada yang tanya, siapa ini? Venkano Yogastian. Ibu izin bertanya, di Hong Kong yang kita tahu lagi panas tentang demo, apakah area demo dekat dengan area kampus, dan apakah area kampus itu aman dari massa? Adik-adik, demo di Hong Kong totally berbeda dengan di Indonesia. Saya tidak tahu di Pontianak ya, mungkin tidak pernah mengalami seperti saya di Jakarta. Saya waktu itu di Jakarta pada saat 212 itu saya lagi melintas di jalan utama di depan gedung MPR DPR. Saya sendiri ketakutan luar biasa. Saya bangsa Indonesia, tapi saya takut sekali ya. Karena itu menyebar malamnya sampai ke Kelapa Gading dan terjadi penjarahan dan juga pembakaran ya. Tetapi di Hong Kong pada saat saya juga mengalami, saya pergi ke Hong Kong itu sebelum pandemik ya, Oktober 2019 itu juga lagi hangat-hangatnya. Itu saya tetap belanja di Sentral, biasa ya kalau ke Hong Kong itu saya ketemu anak-anak dan kita makan ya, saya belanja, pulang di hotel saya nonton TV, saya kaget. Oh, di area Sin Sha Tsui itu lagi heboh banget. Dan saya ngobrol sama anak-anak, nggak usah takut Tante. Kalau di Hong Kong itu sangat tertib demonya, ya hebohnya di daerah situ saja. Semua anak, semua orang di Hong Kong selalu di WA atau dikasih news sama pemerintah, akan ada demo dari jam sekian sampai jam sekian di area ini, nanti MRT station nomor sekian ditutup. Tinggal kita cari, kita jangan pergi ke MRT itu. Jadi saya pribadi mengalami
demo di Indonesia 212, saya orang Indonesia, ketakutan saya sampai udah nggak karuan itu, dan saya mengalami demo di Hong Kong, kok saya masih bisa belanja. Itu kurang lebihnya ya. Mungkin bisa menjawab Venkano Yosgartian. Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Bertanya lagi? Selamat siang, Bu. Ya, dengan Handi. Ya, saya Handi Jasutanto dari kelas 12 IPS. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Tadi syaratnya itu kan ada IBT 79 dan IELTS itu 6,5. Nah, yang IELTS ini kan ada bagian writing speaking-nya itu apakah masing-masing 6,5 atau overall 6,5? Overall 6,5, overall 6,5, tetapi no band less than 6. Jadi misalnya begini, writing kamu 9, ini pura-puranya ya, writing kamu 9. Terus speaking kamu 5, yang lain 6,5 atau 6 gitu ya. Itu nggak bisa. Ya, walaupun di total 9 tambah 5 tambah 6 tambah 6 pasti di atas 6,5 seperti itu ya. Jadi semuanya itu harus minimum 6. 6, ada yang 7. Pokoknya rata-rata itu 6.5 no band less than 6. Kamu nggak usah khawatir untuk IELTS-nya. Kamu tes, kalau belum mencukupi, kamu retake lagi seperti itu, karena itu bisa nyusul. Atau kamu itu kan or, kalau nggak IELTS ya or TOEFL, which one yang you more comfortable with. Gitu. Cukup menjawab, Handi? Terus di Hong Kong ini jurusan favoritnya apa ya? Apakah ekonomi? Favorit itu sangat bingung saya menjawabnya ya. Otomatis karena kita negara perdagangan ketiga di dunia, bisnisnya juga penuh banget seperti itu ya. Tetapi mayoritas di semua tempat juga menjadi favorit, terutama sekarang ini sih data science lagi gila-gilaan. Karena data science itu ilmu masa depan. Ya, contohnya sekarang ini pandemi kan ya. Saya tidak tahu di Pontianak nih, mohon maaf. Kalau di Jakarta sini, daerah sini, saya sendiri hampir setiap hari karena nggak berani keluar rumah, itu GoSend dan GoFood. Saya nggak ngerti kalau di Pontianak ya. Dan kita juga belanja itu pakai Tokopedia, pakai Shopee. Pernah nggak adik-adik mikir dalam sehari itu berapa puluh juta nomor telepon beredar? Kita nggak pernah tahu kan. Di data science ini, data-data itu big data kita sebutnya itu diolah, Handi. Diolah sehingga nanti misalnya nih ya, Handi ini dalam sebulan ini suka GoFood-nya Korean food. Nah, nanti bisa diberitahu restoran-restoran Korean yang dekat dengan lokasi kamu untuk menginformasikan ada masakan baru apa. Itu digunakan, di-compile secara statistik, kita pakai Python program, kita pakai analisa untuk digunakan bagi kepentingan politik, dunia bisnis pastinya, dan pendidikan. Itu data science memang sedang booming. Di Indonesia sendiri data science itu belum ada fakultasnya. Bahkan di Hong Kong hanya kami. Di Indonesia hanya ada 3 universitas yang memasukkan data science hanya sebagai beberapa SKS aja seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi yang penting kalau buat saya, kamu merasa strength di mana, kamu punya passion di mana, ya silakan kamu apply. Nanti bisa saya kirimkan brosurnya, kita punya banyak jurusan sih seperti itu. Mungkin menjawab ya Handi ya. Oke Bu, terus ini Bu, kalau misalkan saya daftar dan saya belum bisa melampirkan sertifikat IELTS itu gimana? Deadline-nya kapan? Apa? Tadi saya sudah katakan daftar dulu aja. IELTS dan TOEFL itu bisa sampai nanti bulan 5 sebelum kamu berangkat masih still okay. Gitu ya. Karena logikanya begini, kami nggak akan menilai kamu dari IELTS dan TOEFL-nya. Nggak akan dinilai diterima itu dari situ, bukan. Pokoknya kalau kamu nggak 6,5 udah pasti kami buang gitu loh. Jadi nggak pusing, yang kami akan lihat adalah bagaimana rapot kamu, bagaimana essay kamu, itu dulu dikirim, gitu kan? Nah setelah kamu terima, walaupun kamu sudah diterima, ternyata IELTS kamu nggak cukup ya kita nggak terima seperti itu. Jadi kita nggak mau pusing dengan IELTS sama TOEFL, karena kamu harus meet requirement itu. Yang sekarang harus dikirim adalah rapot kelas 10, rapot kelas 11, sama tadi essay kamu, dan Bapak Ibu guru boleh tolong juga anak-anaknya kalau mau membuatkan rekomendasi letters ya, itu sangat membantu. Nah, kalau kamu juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional atau internasional, please masukin juga, submit juga, upload juga dokumennya. Itu juga sangat membantu. Begitu Handi, mungkin bisa menjawab ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan screenshot atau saya tulis aja nomor email saya. Jadi at any time kamu mau kontak saya, please do.
Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelas 12 IPSE atau kelas 12 MIPA A? Bu Ikan, maaf ya, Bu Rus. Silakan, Miss. Ya. Ini tadi ada yang program beasiswa full ya, Bu ya. Tadi mungkin saya agak kelewatan itu. Berarti program beasiswa full itu harus membayar apanya, Bu? Oke, saya izin share lagi ya, Bu ya. Iya, baik. Ini, sorry, kalau full tuition scholarship ya, Ibu hanya dapat ini uang kuliahnya saja. Jadi Ibu tinggal bayar uang asrama itu 30 juta per tahun dan juga uang hidup ya. Uang hidup itu kurang lebih 5 juta per bulan, Bu. Ya, seperti itu udah cukup banget ya. Kalau anak-anak disabilitas bisa lebih murah lagi karena saya bisa mengatakan ini karena anak saya juga kuliah di Hong Kong. Seperti itu. Kalau anak laki pada nggak mau masak, Bu, anak saya laki. Kalau anak perempuan pada masak jauh lebih irit. Seperti itu. Wah, jadi luar biasa ya, Bu ya, kalau misalnya full itu, full scholarship, dia bebas uang SPP ya, tuition fee-nya nggak usah bayar, tinggal bayar living cost and accommodation ya? Yes. Ya, oke. Terus berarti untuk syarat untuk bisa mendapatkan kesempatan full scholarship itu berarti seleksinya cukup ketat ya, Bu ya? Jadi begini, Bapak Ibu guru dan adik-adik, kami di Hong Kong ini memakai sistem curve bell. Apa artinya? Jadi setiap tahun tuh berbeda. Kenapa? Karena kan yang mendaftar tahun ini anak-anaknya yang lulus berbeda ya, Bu, rapotnya dengan anak-anak tahun lalu, betul nggak? Iya. Pasti ya, Bapak Ibu guru juga paham. Nah nanti yang melamar itu, yang mendaftar itu akan dibandingkan tidak hanya dengan anak Indonesia saja, tetapi dengan anak internasional seluruh dunia, kecuali anak Hong Kong dan anak Cina. Puji Tuhan, Bu. Kalau kita di kompetisi dengan anak Cina, kita nggak ada yang lewat deh ya. Itu gila-gila banget anak Cina. Nah itu nanti mereka akan urutkan dari yang tertinggi sampai terendah, nanti akan diambil misalnya 500 atau 1000, seperti itu. Jadi bisa saja, dan antar departemen kan antar fakultas juga beda ya. Anak yang masuk bisnis, anak yang masuk engineering juga beda. Nah, sehingga bisa saja syaratnya berbeda. Nah, nanti dari situ dilihat, oh ya nanti kamu akan dapat beasiswa kalau nilainya berapa. Tapi jangan khawatir Ibu, jadi begini, misalnya ya Ibu apply, 8 minggu setelah Ibu submit dokumen, itu akan keluar pengumuman. Misalnya akan dibilang, anggap aja Ibu Leni ini murid ya, oke, Ibu Leni akan diterima kalau nanti nilai keseluruhan sampai kelas 12 dan ijazahnya rata-rata 85 ya, dan akan mendapatkan beasiswa kalau rata-rata 87. Itu kita sebut kondisional karena kenapa? Kan belum ujian gitu ya. Nah, nanti Ibu di sini sudah harus bayar 10.000. Itu berapa? 10.000 itu sekitar 18 juta ya. Nah, ternyata waktu bulan 5 atau bulan Juni pengumuman, nilai Ibu Leni itu 84,99 kurang 0,01. Itu nggak diterima dan uangnya dikembalikan. Jadi nggak usah takut. Full uangnya dikembalikan. Tetapi kalau nilainya Ibu Leni itu 86,99, kan Ibu diterima kan lewat 85, tapi tidak masuk beasiswa ya. Uangnya nggak dikembalikan. Karena si Tio bilang, lah kamu kan lewat pas yang normal, tetapi untuk beasiswa nggak masuk. Jadi uang 10.000 itu tidak diterima. Kurang lebih begitu sih Bu. Jadi nggak usah khawatir juga. Oh, ada kuotanya nggak Bu untuk per tahun itu? Kita nggak pernah tahu, pasti ada kuota, tapi tidak dibataskan kuota Indonesia, kuota itu tuh enggak. Kalau Ibu boleh bertanya saja kepada anak-anak yang kuliah di Hong Kong. Di Hong Kong itu kampus kami CTU ini sangat terkenal dengan kampus yang paling murah hati dibandingin kampus lainnya di Hong Kong. Silakan tanya deh ke anak-anak yang pernah kuliah di Hong Kong. Ya, menarik sekali ya ini kesempatannya. Jadi ya bisa apa? Dengan jalur reguler, bisa juga full scholarship ya. Ya, betul. Ya, silakan boleh mencoba anak-anak ini. Dan juga mungkin Ibu perlu ketahui, ada nggak sih anak Indonesia yang dapat top scholar? Banyak Bu, bahkan ada anak-anak yang dapat, saya bilang tadi, dia apply, 2 dapat beasiswa, 3 jurusan 2-nya dapat beasiswa. Sampai dia bingung, Bu saya ambil yang mana? Lah kuotanya saya,
ya kamu mau kuliahnya di mana gitu ya. Itu ada ya. Jadi bukannya ini satu omongan seperti gong kosong ya. Ini it's happen ya. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang juga sudah dapat beasiswa, bahkan top scholar itu banyak. Berarti nilai itu nilainya dari rapor dan juga dia ada tes masuk itu ya? Nggak ada tes. Oh, nggak ada. Oh, rapor saja ya, Bu ya? Rapor saja. Oh, jadi dari kelas semester 1 sampai semester 6 begitu, Bu? Ya, betul. Oh, oke, baik. Dan juga kemungkinan ini saya nggak bisa menjawabnya, mungkin di interview, mungkin tidak. Itu tidak menjadi hal yang keharusan ya. Tergantung departemennya, tergantung si profesor yang menilai pengen ngomong nggak sama kalian, seperti itu. Jadi nggak usah takut juga. Bu, tadi deadline pendaftarannya itu kalau tidak salah Januari ya, Bu ya? Tergantung ya, Ibu mau ambil yang mana, Bu? Ibu mau ambil yang early round atau Ibu yang mau ambil normal round? Kalau normal round itu, sebentar, normal round itu 3 ini. Ini, Bu. Yang early deadline sudah mau tutup, itu hari ini tanggal 4 ya, 2 minggu lagi. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya, 10 hari lagi. Kalau yang reguler masih 13 Januari. Syaratnya semua sama. Cuman bedanya semakin cepat ya semakin kan kuotanya masih banyak gitu aja. Ini Bu, permasalahannya rapor mereka ini, rapor semester terakhir mereka ini baru akan diterima itu mungkin sekitar Mei, awal Mei. Jadi mereka belum bisa menyertakan nilai rapor yang semester terakhir, Bu. Cuma 5 semester. Bu, nggak apa-apa, kita cuma minta sampai kelas 11 kok, Bu. Oh, kelas 11. Saya pikir sampai kelas 12. Baik. Nah, jadi ini banyak suka anak-anak mendaftar dari sekolah-sekolah lain, anak Santa Petrus juga udah beberapa melamar di sini gitu. Jadi hanya sampai semester 11 saja. Oh iya, baik. Ayo ini anak-anak, ayo dicoba. Tidak ada ruginya ya mencoba. Ya, Miss. Tahun depan siapa tahu udah ada di Hong Kong nih. Ya. Tahun depan ya. Tahun depan lah di Hong Kong, nanti Handi di Hong Kong, nanti siapa lagi Dinda di Hong Kong, kan? Oh ya, yang tahun sebelumnya sudah ada yang di Cina ya? Iya, benar. Cina sudah ada. Hong Kong kita kayaknya belum ada nih ya. Iya. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Itu sistem pembelajaran di Hong Kong itu apakah sama kayak Indonesia ya? Sistem pembelajarannya nanti? Sama sekali berbeda ya. Jadi dari awal saya sudah katakan dan mungkin Bapak Ibu guru juga sudah katakan. Pertama, sistem perkuliahan berbeda dengan masa SMA. Kalau masa SMA tadi seperti Ibu Leni, Ibu Anggri terus ayo begitu ya. Tapi kalau udah kuliah di Indonesia pun dosen kamu nggak akan manggil-manggil, betul ya Bu Leni, Bu Anggri ya? Ya benar, dibeliin aja ya, gagal deh ya. Pasti. Dan tambahannya lagi kalau di Hong Kong itu kamu banyak project ya, jadi kamu harus mandiri. Dan yang luar biasanya saya senang sekali karena projectnya itu tidak cuma anak bisnis, cuma bisnis, tetapi dengan anak hukum, dengan anak engineering. Jadi kamu diajak berpikir holistik, nggak cuma satu gitu loh. Jadi memang kita punya tagline discover and innovate. Kamu ditantang untuk menemukan segala sesuatunya. Dan ada 1-2 anaknya yang sudah bikin startup di Hong Kong loh Bu, anak Indonesia. Luar biasa nggak sih? Ya, luar biasa Bu. Anak Indonesia memang banyak yang cerdas-cerdas sih. Anak Indonesia luar biasa sebenarnya, cuman tidak berani mencoba dan mungkin kurang informasi. Nah, makanya saya berjuang untuk anak-anak Indonesia, ya saya sampaikan saja informasi ini gitu loh. Tuhan yang menentukan Bu masa depan anak-anak. Iya benar, siapa tahu nanti Tuhan menentukan. Nah ini siapa di Hong Kong nih tahun depan. Oke, ini waktunya sudah habis. Bolehkah saya kasih satu kata penutup? Izin? Boleh, saya persilahkan. Oke, adik-adik sekalian, saya hanya ingin menekankan masa depan kamu itu sungguh terletak pada dirimu sendiri. Kamu yang harus raih. Tetapi tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu harus mengandalkan Tuhan. Kebetulan kamu bersekolah di Santa Paulus, sebuah sekolah Katolik. Mungkin kamu tahu apa itu yang namanya novena, rosario, atau misa. Lakukanlah itu untuk kamu. Bagi yang Kristen, kamu doa puasa. Bagi yang Muslim, kamu sembahyang tahajud. Bagi yang Buddhis atau Hindu, kamu ke kelenteng ya. Apapun juga pilihan Tuhan tidak pernah salah,
tidak harus ke CTU. Ini hanya satu informasi ya. Selamat berdoa dan belajar. Tuhan memberkati. Selamat siang. Tuh, makasih luar biasa nih, inspirasi, motivasi dari Ibu luar biasa. Dengarkan ya anak-anak ya, ini apa namanya motivasi yang luar biasa ya. Saya aja terharu loh dengarnya Bu. Ya mungkin Bapak Ibu bisa mengadakan ini Bu, bisa mengadakan novena buat anak-anak gitu ya. Apalagi hari ini Jumat pertama. Ayo kita bisa Jumat pertama online, mulailah novena Jumat pertama. Iya benar, iya ya November ya, betul-betul. Ya bagi yang mau novena silakan ke gereja atau di rumah juga bisa ya. Novena buat masa depannya semoga cemerlang dan gemilang ya Bu Ika ya. Tentu. Ya. Okay. Baik, Bu Ruth Sulaiman, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sangat jelas sekali dan sangat menarik sekali. Saya harap beberapa murid dari sekolah kami akan mencoba untuk enroll di CTU ya Ibu ya. Terima kasih atas effort dan waktunya. Salam sehat dan bahagia selalu ya Bu ya. Sama pamit, jangan lupa isi Google Form-nya ya adik-adik. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ruth. Mari sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Bu. Sama, mari. Tuhan memberkati.